selamat berjumpa lagi dengan ini Guru Budi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang pengelolaan kinerja guru di platform Merdeka Mengajar. Pengelolaan kinerja di PMM ini adalah alat bantu yang memudahkan guru untuk menentukan sasaran kinerja yang lebih konseptual dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karirnya. Nah, di sini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Ada 3 tahapan. Yang pertama ada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Pertama, Bapak Ibu silakan buka platform Merdeka Mengajarnya, di mana Bapak Ibu dapat login dengan menggunakan akun belajar.id. Nah, setelah Bapak Ibu membuka PMM atau platform Merdeka Mengajarnya, silahkan Bapak Ibu cari fitur pengelolaan kinerja guru. Nah, tampilannya akan seperti di layar. Di sana akan ada tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu ya. Halaman beranda pengelolaan kinerja, di sini ada tulisan mulai perencanaan kinerja. Nah, silakan Bapak Ibu buka atau klik mulai untuk mengisi perencanaan Bapak Ibu. Nah, di bawah kalau mulai perencanaan kinerja, di situ terdapat alur pengelolaan kinerja, di mana di bulan Januari Bapak Ibu melakukan perencanaan guru dan persetujuan atasan. Lalu di Februari ada persiapan observasi kelas. Di bulan Maret ada periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Lalu di April-Mei itu pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Di bulan Juni ada refleksi, penilaian, dan penentuan predikat kinerja guru. Jadi di pengelolaan kinerja guru ini per semester ya Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu klik mulai akan ada tampilan. Di sini ada cek data diri Bapak Ibu, di mana untuk di PMM ini kita hanya mengedit atau memperbaiki jenjang jabatan. Gitu. Apabila ada pembaruan, silahkan menghubungi admin CASN, ya admin CASN. Nah, apabila sudah sesuai, tinggal diklik data sudah sesuai. Lalu akan ada pertanyaan dialog box lanjut perencanaan kinerja dengan data ini. Boleh sudah benar, silahkan klik ya lanjut. Nah, akan muncul pada tahapan perencanaan Bapak Ibu akan memfokuskan dari satu indikator yang direkomendasikan. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan di situ ada pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Bapak Ibu. Nah, di situ kami sediakan rekomendasi berdasarkan rapor pendidikan Sakdik Anda. Jadi nanti Bapak Ibu bisa klik rapor pendidikan Sakdik. Bapak Ibu bisa melihat mana yang berwarna kuning, hijau, dan merah. Artinya yang Bapak direkomendasikan adalah yang merah dan yang kuning. Ya, kuning itu cukup ya Bapak Ibu. Baru merah adalah kurang. Silahkan pilih dari 8 indikator, salah satu indikator. Di situ ada keteraturan suasana kelas, penerapan di sana. Di sini contohnya ada keteraturan suasana kelas, penerapan disiplin kelas. Nah, silahkan Bapak Ibu pilih salah satu, diklik. Ketika sudah klik, lalu ke pengembangan kompetensi. Nah, ini contohnya untuk rapot pendidikan, di mana ada kurang, cukup, dan baik. Jadi yang akan diperbaiki itu adalah yang kuning ya, mulai dari yang kuning sampai yang merah, tapi tidak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu memilih yang sudah baik ya. Nah, di sini contohnya ada penampakan dari indikator, ada 2 warna merah, lalu ada 3 warna kuning dan 3 warna hijau. Nah, silahkan Bapak Ibu mungkin rekomendasinya yang merah terlebih dahulu yang akan Bapak Ibu perbaiki ya Bapak Ibu atau pilih. Nah, contohnya ini, klik indikatornya, lalu klik ke pengembangan kompetensi. Bapak Ibu juga dapat menyimpan draft, ya, agar dapat diteruskan di lain waktu. Nah, di fitur pengembangan kompetensi, di sini terdapat RHK. Nah, perlu diperhatikan, minimal dalam satu semester itu kita meraih 32 poin dan maksimal itu 128 poin dalam satu semester.
Nah, silahkan Bapak Ibu pilih RHK sesuai dengan keinginan Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu tingkatkan. Jadi, di sini akan banyak di kolom RHK ini, akan banyak pilihan. Dimulai dari poin yang paling terkecil adalah satu kegiatan 4 poin, sampai poin terbesar adalah 128 poin. Silahkan Bapak Ibu sesuaikan. Jangan lupa juga diperhatikan di sini di kolom target kuantitas. Dalam satu semester, Bapak Ibu akan membuat berapa kegiatan. Gitu ya. Nah, di sini ada bukti dukung juga. Jadi, misalnya di sini 8 poin, apabila Bapak Ibu satu semester akan membuat 2 kegiatan, berarti 8 dikali 2 itu mendapat poin 16 poin ya Bapak Ibu, dengan bukti dukung berupa sertifikat. Nah, apabila masih kurang, Bapak Ibu bisa klik tambah, ada tanda plus di sini dan tulisan tambah untuk menambahkan RHK. Nah, setiap RHK memiliki bukti dukung yang berbeda-beda ya Bapak Ibu. Nah, akan muncul tambahan kotak untuk mengisi RHK yang lainnya. Nah, untuk apabila ada kesalahan atau Bapak Ibu mau menghapus, ada kolom hapus, dan penambahan RHK ini dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Apabila pengisian sudah sesuai, silahkan apabila sudah memenuhi poin minimal 32 poin, silahkan Bapak Ibu klik ke tugas tambahan ada di pojok kanan bawah. Nah, untuk tugas tambahan, ini sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ampu atau Bapak Ibu ditugaskan di sekolah Bapak Ibu, misalnya melaksanakan sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Ya, di sini dengan bukti dukung SK-nya sebagai wakil kepala sekolah. Nah, target kuantitasnya satu kegiatan per semester. Ada juga sebagai pembina ekskul, ada juga sebagai pengurus KKG, MGMP di tingkat kota, provinsi hingga nasional, dan masih banyak lagi nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan tugas tambahan yang Bapak Ibu emban di sekolah pada tahun 2024 ini. Apabila sudah, silakan Bapak Ibu ke perilaku kerja. Penampakannya seperti ini. Di sini ada daftar pertanyaan dengan 7 aspek yang diobservasi, di mana di 7 aspek itu terdapat indikator perilaku. Ada pertanyaan, apa perilaku yang ingin Bapak Ibu lakukan atau difokuskan tahun ini? Silakan Bapak Ibu pilih jawabannya di indikator perilakunya. Silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan apa yang ingin Bapak Ibu pilih ya. Apabila sudah selesai dalam mengisi perilaku, di sini ada 7 aspek, jadi Bapak Ibu akan menjawab ke 7 aspek tersebut. Jangan sampai ada yang terlewat. Apabila terlewat, maka tidak akan bisa dilanjutkan ke rangkuman. Apabila sudah terisi semua, silahkan klik rangkuman. Nah, di rangkuman ini Bapak Ibu bisa melihat hasil pengisian Bapak Ibu dan apa saja bukti yang harus Bapak Ibu siapkan dalam satu semester ini. Nah, apabila sudah sesuai dan sudah Bapak Ibu cek, tinggal klik ajukan, lanjut ajukan ke kepala sekolah atau atasan Bapak Ibu. Nah, itu setelah Bapak Ibu klik lanjutkan ajukan, di sini Bapak Ibu silahkan nanti tinggal menunggu persetujuan dari atasan, di mana atasan kita bisa melakukan intervensi atau perubahan pada RHK kita. RHK kita mungkin ada tugas tambahan lainnya, atau ada pengembangan kompetensi lainnya, atau ada perilaku kerja yang diubah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itu untuk bagaimana cara membuat perencanaan kinerja guru atau pengelolaan kinerja guru pada platform Merdeka Mengajar. Jadi, jangan lupa untuk dicek secara berkala, cek perencanaan kinerja Bapak Ibu apakah sudah disetujui oleh kepala sekolah atau belum. Nah, di sini ada setelah perencanaan kerja Bapak Ibu sudah disetujui sebagai guru, kita perlu kembali memeriksa hasil penyesuaian. Nah, jadi nanti tadi yang seperti yang saya sampaikan, akan ada penyesuaian dari kepala sekolah atau perubahan dari atasan. Apabila sudah sesuai, Bapak Ibu bisa menyepakati rencana kinerja yang sudah Bapak Ibu susun dan sudah
ada penyesuaian dari kepala sekolah. Jadi bisa melakukan diskusi dengan atasan atau kepala sekolah Bapak Ibu di sekolah tentang rencana kerja atau rencana kinerja Bapak Ibu. Nah, kalau sudah cek perencanaan kinerja, nah di sini akan muncul hasil kerja utama, di mana klik hasil kerja utama untuk melihat penyesuaian yang sudah disesuaikan oleh kepala sekolah untuk hasil kerja tambahan. Misalnya di sini akan ada muncul, misalnya ada penyesuaian yang dilakukan kepala sekolah, akan ada tulisan ada penyesuaian dari atasan. Nah, apabila sudah selesai, apabila sudah menyetujui penyesuaian tersebut, Bapak Ibu silakan ke hasil kerja tambahan. Nah, di hasil kerja tambahan, di sini juga dapat melihat penyesuaian dilakukan oleh kepala sekolah terhadap rencana hasil kerja tambahan. Apabila tidak ada atau Bapak Ibu sudah menyetujuinya, bisa Bapak Ibu lanjutkan ke perilaku kerja. Sama seperti sebelumnya, di perilaku kerja juga Bapak Ibu bisa mengecek apakah ada penyesuaian yang dilakukan kepala sekolah atau tidak. Apabila sudah sesuai semua dan sudah disetujui setelah berdiskusi dengan kepala sekolah, apabila ada penyesuaian yang tidak pas, Bapak Ibu silahkan bertanya kepala sekolah untuk disesuaikan. Nah, apabila sudah melihat penyesuaian, silahkan Bapak Ibu yang sudah merasa yakin dan benar dan sudah sepakat, silahkan Bapak Ibu klik sepakati. Nah, setelah Bapak Ibu sepakati, Bapak Ibu bisa melaksanakan pengelolaan kinerjanya. Nah, di sini ada pelaksanaan kinerja. Nah, tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan penjelasan tentang pengelolaan perencanaan kerja pada PMM, tentang pengelolaan kinerja guru, bagaimana kita menyusun RHK-nya. Nah, pada penyusunan RHK terdapat bukti dukung. Nah, seperti apa bukti dukungnya? Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 7607 B.P1 HK03 2003 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Di sini dituliskan bukti dukung untuk pengembangan kompetensi pada pengelolaan kinerja guru di platform Merdeka Mengajar. Di sini akan kita lihat apa saja bukti dukungnya. Tadi kita lihat. Ini untuk bukti dukung pengembangan kompetensi dan yang lainnya ya. Di sini contohnya, di sini juga terdapat bukti dukung untuk kinerja kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah bisa melihat di halaman 34 pada Perdijen 7607 2023, di mana menjelaskan tentang Juknis. Di sini ada bukti dukung pelaksanaan rencana hasil kerja guru. Yang pertama, bukti dukung rencana hasil kerja guru. Yang pertama, di sini jenis RHK-nya adalah meningkatnya praktik pembelajaran melalui observasi kinerja dengan menjalankan tugas pokok guru yang disepakati bersama kepala sekolah. Di sini ada beberapa indikator. Untuk poin pertama ini, bukti dukungnya adalah hasil penilaian observasi kinerja guru dengan menggunakan formulir D. Nah, formulir D ini juga terdapat di Perdijen 7607 ini. Nanti Bapak Ibu bisa melihat atau membuat formatnya. Lalu di sini ada meningkatnya kinerja satuan. Di sini contohnya ada penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik berupa sertifikat bukti dukungnya ya Bapak Ibu. Di sini juga terdapat pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerjanya dalam berbagai wadah atau ajang, itu berupa piagam sebagai narasumber. Di sini poin-poinnya silahkan Bapak Ibu membuka Perdijen 7607 2023 tentang Juknis. Di situ terdapat dimulai halaman 34 terdapat bukti dukung apa saja yang harus kita siapkan dalam pengelolaan kinerja guru.
PMM ini. Nah, di sini kita sesuaikan dengan apa yang sudah kita buat di RHK, dan kita sesuaikan dengan bukti dukungnya. Di PMM sendiri sudah tertulis juga di situ bukti dukung apa yang harus kita persiapkan. Nah, di sini bisa berupa laporan, sertifikat. Nah, ini untuk guru ya Bapak Ibu. Nah, untuk kepala sekolah sendiri juga ada bukti dukungnya di sini. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah juga bisa melihat di Perdijen agar tidak salah dalam mengupload bukti dukung. Nah, sementara banyak pertanyaan dari teman-teman bagaimana untuk sertifikatnya, apakah khusus atau bebas gitu ya. Sampai hari ini saya sendiri masih belum tahu karena kemarin di sosialisasi dikatakan masih menunggu dan akan disampaikan sertifikat apa yang berlaku untuk bukti dukung PMM ini gitu. Jadi mungkin secara lebih baiknya dengan sertifikat-sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi seperti kampus atau penyelenggara-penyelenggara resmi seperti bisa jadi dari Disdi, Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi lembaga-lembaga resmi mungkin lebih aman ya Bapak Ibu dibanding penyelenggara-penyelenggara dari pihak swasta. Namun sampai hari ini belum ada keputusan, belum ada informasi terkait sertifikat yang menjadi bukti dukung. Bukti dukung dalam pengelolaan kinerja guru. Mari kita tunggu saja informasi selanjutnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga ini menjadi pencerahan buat Bapak Ibu semua dan semoga bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Sampai jumpa di Ini Guru Budi.